Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma menjumpai Anda semua di rumah dan saya harapkan tetap terus dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa para jajaran anggota DPRD, khususnya di Komisi 1, beberapa waktu lalu mengadakan RDP di mana mengenai ganti rugi tanah milik warga di kawasan pemukiman dan pertokoan pecinan Kota Lama. Nah, kita tahu bahwa memang Kota Kendari dulu kan identiknya itu atau pusat kotanya itu di daerah Kota Lama sana. Kalau mungkin yang lahir di tahun 70-an, 80-an di daerah sana memang masih menjadi pusat kota. Berbeda dengan saat ini. Oleh karena itu, kita akan mengetahui lebih lanjut seperti apakah perkembangan RDP demikian, dan tentu telah bergabung bersama kami Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari, Bapak Laode Lawama SH, dan juga Bapak Insinyur Agus Salim MS selaku Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari. Halo Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir. Langsung saja ke Pak Lawama. Lalu Pak, bagaimana setelah RDP atau sebelum RDP dilakukan sebenarnya? Ini kan tentu pasti ada aduan masyarakat ya. Terkait tentu lagi-lagi ada ketidakpuasan pasti di sini. Lantas Bapak menanggapi hal tersebut bagaimana sih kalau melihatnya Pak? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya, perkenalkanlah saya selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari memberikan gambaran-gambaran. Tentunya saya selaku anggota DPR, tentunya kapasitas saya itu adalah menampung seluruh aspirasi masyarakat. Ya, entah dia salah atau dia benar, itu kita wajib untuk menampung. Tetapi tentunya kita harus memberikan advies kepada masyarakat dalam konteks yang rasional sesuai dengan tata aturan perundang-undangan. Nah, berkaitan dengan kondisi ganti rugi yang ada di Kota Lama, saya perlu sampaikan memang sebelum RDP memang masyarakat sudah mengajukan surat ke DPRD Kota Kendari, dan Pak Ketua DPR itu mendisposisi kepada saya untuk melakukan pembedahan kasus itu, dan saya sampaikan kepada Pak Ketua DPR agar kita lakukan RDP. Dan sebelum kita melakukan RDP memang ada surat-surat mereka yang ditujukan kepada kami DPR tentunya, yang itu kami bahas. Dan sebenarnya yang berkembang dalam RDP itu mereka itu bukan menerima, bukan tidak mau menerima ya, bukan tidak mau menerima apa yang telah disampaikan atau yang diajukan oleh pemerintah kota hari ini. Hanya mereka itu saya melihat ada kecemburuan dengan teman-teman yang lain. Karena teman-teman yang lain itu mereka sebagian sudah diberi ganti rugi. Dan hari ini karena sisanya itu adalah diserahkan kepada kota, sehingga kota juga mengambil sikap tentunya untuk menghargai hak-hak masyarakat. Ya, hanya cuma yang dilakukan oleh kota hari ini, pahit atau manis, ya mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tentunya mereka juga sudah bergerak sesuai dengan apa yang mereka juga melakukan upaya hukum itu sampai kepada ke lembaga penaksir KJPP dan KJPP sudah menaksir, dan tentunya pemerintah kota ya tentunya dia harus patuh dengan apa yang ada di KJPP itu. Hanya di sini kan ada yang jadi dilema buat mereka, karena mereka itu kan terkena dampak itu sejak tahun 2020. 2020 dan 2020 itu mereka sudah dilakukan KJPP, sudah dihitung. Nah, sudah dihitung, tapi itu dilakukan oleh pemerintah provinsi saat itu. Pemerintah provinsi. Ya, pemerintah provinsi. Ya, harusnya kan ini adalah merupakan tanggung jawab provinsi, karena bicara hukum bahwa pemerintah provinsi itu sudah melakukan upaya-upaya sehingga muncullah KJPP. Dan saat itu mereka yang berapa orang ini, 22 orang yang sudah salah itu, mereka belum dibayarkan karena persoalan COVID apa semua.
Memang di sini masyarakat Kota Lama yang belum mendapatkan ganti rugi waktu yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, itu mereka juga berpikir kenapa mereka ini tanahnya sudah dihitung tahun 2020, sekarang dilakukan perhitungan lagi. Itu yang jadi pokok masalah mereka. Sehingga seolah-olah mereka itu ada apa namanya, kenapa harus ada pembedaan proses transaksi pembayaran dari ganti rugi ini. Ya, kalau dari dulu itu waktu tahun 2000 itu hasil KJPP yang dilakukan provinsi itu sekitar 300-an 400-an mungkin per orang. Kalau lahannya itu umpamanya 10 kali 20. Nah, tapi apa boleh buat, bicara hari ini pemerintah Kota Kendari tentunya dia harus patuh. Patuh juga, dia harus melakukan juga upaya-upaya hukum sesuai dengan apa namanya tingkatannya, karena hari ini sudah diserahkan kepada pemerintah kota. Tentunya pemerintah kota juga dia harus lakukan upaya baru. Inilah mungkin yang perlu kita bicarakan antara pemerintah kota dengan anggota DPR sebagai kami perwakilan masyarakat. Ya tentunya seperti saya katakan tadi, pahit atau manis, ya kita harus menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Memang di sini ada sedikit memang kejanggalan itu, masyarakatnya tidak puas karena di situ. Ya, sehingga masyarakat ada beberapa orang yang tidak mau menerima karena mereka itu merasa dirugikan gitu. Nah, saya mungkin ke Bapak Agus dulu dari dinas perumahan. Dinas perumahan sendiri. Nah, Bapak bagaimana kalau menanggapi hal tersebut? Mungkin dari tadi kan juga sudah dijelaskan ya terkait bagaimana pemerintah kota juga dalam hal ini terus berupaya sebenarnya. Ini bagaimana menanggapi Pak? Jadi kami dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan itu salah satu tugasnya adalah bagaimana memberi tanggung jawab kepada seluruh warga terkait dengan pengadaan. Di situ ada pengadaan tanah yang memang harus ditunjukkan. Sebenarnya itikat baik pemerintah kota yang melalui Pak PJ Wali Kota adalah ingin menata kawasan titik nol ya, terutama di bawah jembatan. Apalagi kemarin kita sudah lakukan juga sosialisasi mulai tahapan dari malah akhir Desember 2022 itu pertama sudah sosialisasi, kemudian ada surat gubernur juga karena salah satu kewenangan dan berdasarkan Undang-Undang 23 di poin D itu bahwa kewenangan kabupaten kota dalam hal di bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk kawasan kumuh yang di bawah 10 hektar itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Nah, inilah salah satu dasarnya bagaimana pemerintah kota untuk menata. Kan itika baiknya bagaimana menata. Jadi surat gubernur sebenarnya sudah turun ya. Untuk memerintahkan kepada Pak Wali Kota untuk menata, ada 4 situ poinnya. Yaitu menata, kemudian menata kawasan, kemudian melakukan pembebasan lahan, kemudian menata lingkungan, dan menata bangunan yang ada di sekitar situ. Nah, sehingga ini memberi kesan yang baik tanpa merubah identitas Kota Lama, seperti itu. Nah, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, sosialisasi, kemudian juga inventarisasi, kurang lebih ada 19 bidang tanah yang ada di situ. Nah, setelah itu kita sudah lakukan dan juga sudah melakukan penilaian terhadap KJPP. KJPP itu kan independen. Dan salah satu, kalau KJPP yang kita pakai memang terbaik kedua di Indonesia. Kantor pusatnya di Jakarta, kemudian ada cabangnya di 12 kabupaten kota seluruh Indonesia, termasuk di Makassar. Jadi kita pakai. Dan penilaian pada saat itu ya berdasarkan nilai pasar. Ya, nilai pasar itu adalah kondisi yang berlaku saat ini, bukan berlaku pada saat masa lalu. Ya, dilihat kondisi sekarang. Jadi itu dasar penilaian mereka. Nah, terkait dengan KJP penilaian itu kan masa berlakunya 6 bulan. Nah, kalau sudah lakukan penilaian, ya tentu berdasarkan kondisi real, kondisi pasar yang dilakukan pada saat ini. Nah, berdasarkan nilai ya itu tadi sampaikan Pak Ketua Komisi, ya membandingkan dengan harga yang dulu. Nah, itu beda sekali. Nah, memang efek pembangunan kan tidak bisa statis ya, harus berkembang. Jadi kondisi sekarang ya gitu yang kita. Tapi pemerintah sudah berusaha maksimal, tidak ada menyengsarakan rakyat, menyengsarakan warga. Berdasarkan nilai NJOP 1.035.000 per meter. NJOP itu Pak. Tapi berdasarkan nilai KJP masih tinggi, ada kurang lebih 1.200.000 per meter.
Ditambah lagi nilai bangunan yang puing-puing itu yang tidak nilainya itu masih dinilai juga. Masih dihitung juga. Karena yang dinilai adalah bangunan dan juga tanah. Ya seperti itu yang. Oke. Nah, kembali ke Pak Lama. Jadi Pak, setelah RDP kemarin yang telah dilakukan ya, apakah lantas bagaimana respon masyarakat? Apakah ini masih akan berlanjut lagi, ada RDP lagi untuk membahas ini, atau sudah selesai sebenarnya? Iya, seperti saya katakan tadi bahwa memang hari ini masyarakat itu kurang respon dengan apa yang ditaksir KJPP yang kemarin ya. Karena memang mereka itu merasa dirugikan. Malah saya juga ini minta maaf ini ya, saya kadang dianggap sebagai provokator apa semua padu. Saya tidak ada kepentingan di situ. Saya hanya kebetulan saya sebagai anggota DPR tentunya saya bilang ya saya harus lakukan apa yang diadukan oleh masyarakat. Jadi begini, memang di sini pemerintah provinsi juga saya merasa ini sedikit keliru. Pemerintah provinsi, kenapa keliru? Karena dia melakukan analisa ganda. Di selain bahwa kewenangan provinsi untuk memberikan ganti rugi lahan kepada masyarakat itu adalah di atas 10 hektar, ya kan? Tetapi kondisi yang hari ini di bawah itu bahwa yang sudah dibayar oleh pemerintah provinsi kemarin itu tidak sampai setengah hektar. Tidak sampai setengah hektar. Makanya itu inilah yang menjadi buah pikiran masyarakat yang di bawah bahwa kenapa ini kami punya lahan ini tidak sampai ini 10 hektar. Tapi pemerintah provinsi juga telah memberikan ganti rugi kepada mereka. Nah hari ini kan tentunya masih merupakan satu bagian dari mereka. Ya tentunya mereka saya mengharapkan pemerintah provinsi itu beretikat baik untuk memberikan ganti rugi kepada mereka. Mereka ini sebenarnya mengharapkan kepada pemerintah provinsi karena ini masih tanggung jawab mereka kemarin waktu terkena dampak itu. Sehingga hari ini saya melihat mereka bahwa fokusnya itu kepada pemerintah provinsi. Harusnya pemerintah provinsi menyerahkan kepada kota itu, ya tentunya ya namanya kita serahkan kepada kota. Harapan kita itu kan bagaimana caranya ketika itu diberikan jangan memunculkan masalah. Ini diberikan ke kota justru menimbulkan masalah. Sehingga aduh pemberian kayak bagaimana itu. Tapi ini sudah dikomunikasikan tidak Pak, bagaimana ini dengan pihak pemerintah provinsi? Ya kami rencana kemarin ya Pak Kadis, kita rencana mengadakan RDP kembali dengan pemerintah provinsi dalam hal dinas perumahan untuk mengkaji bagaimana caranya ini supaya masyarakat ini iya, walaupun mereka itu 22 orang atau 19 orang katakan, tapi mereka itu adalah warga kota Kendari juga yang tentunya punya hak yang sama di muka bumi ini. Iya, tidak usah dilihat bahwa mereka bukan pribumi atau pribumi, jangan dilihat seperti itu. Ya, seperti kita adalah warga negara Indonesia yang hari ini mereka sudah cukup lama tinggal berdiam di Indonesia, ya tentunya kita harus hormati dan kita harus hargai mereka. Ya, semoga lah ini juga mungkin bisa menjadi perhatian ya untuk pemerintah provinsi juga agar masalah ini terjadi, karena sampai sekarang mungkin masyarakat yang 22 orang ya. Sebenarnya 19 orang ya. Ada dua kapling ya. Iya, 19 orang. 19 ya. Ya, 19 orang ini bisa terselesaikan lah Pak. Kita harapannya seperti itu. Iya, dan sebenarnya begini, pemerintah kota ini sudah punya etikat baik seperti Pak katakan Pak Kadis tadi. Sudah etikat baik bahwa pemerintah kota hari ini sudah menyiapkan uangnya. Siapa yang mau butuh silakan datang. Hanya itu bahwa masyarakat kemarin sebenarnya bukan mereka tidak mau, tapi mereka rasa karena ada pembedaan begitu. Makanya seharusnya ini pemerintah provinsi harus bertanggung jawab penuh tentang pembebasan lahan ini karena mereka punya kegiatan lah kemarin, bukan pemerintah kota punya kegiatan itu. Tetapi ya karena mungkin bagaimana niatan baik Pak PJ hari ini untuk mengambil alih persoalan itu. Untuk bagaimana dia menata kembali kota itu supaya dia kelihatan indah. Hanya disitulah duduk persoalannya barangkali. Baik Pak. Nah, buat pemirsa juga setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami.
Ya, kita kembali lagi pemirsa di rumah. Jadi sebenarnya itulah yang menjadi duduk persoalan ya di 19 masyarakat Kota Kendari yang memang merasa ada pembedaan gitu. Nah, ini kan mungkin yang akhirnya menjadi PR lagi buat teman-teman, khususnya mungkin iya untuk Pak Ketua Komisi bersama jajarannya juga, karena ingin bagaimana hak-hak dari masyarakat Kota Kendari khususnya ini bisa ya tersalurkan dengan baik. Nah, selanjutnya Pak, lantas setelah ini kan akan diadakan lagi berarti RDP selanjutnya ya. Tapi apakah sebelum itu mau ada peninjauan langsung dulu atau sebenarnya sudah disusun nih kapan jadwal untuk RDP lanjutan? Sebenarnya RDP itu dari minggu kemarin, tapi para pihak tidak hadir ya. Kemarin, ya ada para pihak tidak hadir. Saya tidak tahu kenapa saya juga cukup lama menunggu. Saya telepon juga kuasa hukumnya juga tidak aktif saat itu. Itu yang jadi problem. Tapi nanti kita coba agendakan lagi bagaimana caranya, karena bicara tata aturan hukum ini kalau pemerintah itu sudah sudah mengambil sikap dan masyarakat itu tidak kampat dengan itu, sehingga pemerintah bisa saja yang pakai istilah kayu-kayu ya. Iya, bisa pakai kayu-kayu karena selama 6 bulan selama 6 bulan itu mereka tidak patuh dengan itu, ya pemerintah sebagai pemegang hak izin di muka bumi ini dia bisa mengambil sikap, dia mau gusur, dia mau apa. Tapi ya tentunya ya harapan kita sebenarnya sih, harapan saya itu pemerintah provinsi, karena kita mengharap kepada pemerintah kota, memang Pak PJ itu sudah menunjukkan itikat baiknya dan dia tidak mungkin yang melanggar itu KJPP yang hari ini. Karena kan itu sudah ada regulasi. Kalau andai kata tidak ada KJPP ini, barangkali besar kemungkinan dugaan saya juga Pak PJ mungkin tidak tahu menahu bahwa itu sudah dilakukan perhitungan terdahulu ya. Dia belum tahu mungkin. Tetapi apapun yang terjadi, ya hari ini dia harus tunduk kepada apa yang ditaksir oleh KJPP hari ini. Karena apapun yang dilakukan KJPP hari ini dianggap sebagai keputusan yang baru. Gitu. Tidak bisa lagi, tidak boleh lagi mundur ke belakang. Tetapi ya mungkin saja siapa tahu ada solusi barangkali antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi dalam nanti RDP nanti ya, mudah-mudahan kita ada solusinya barangkali. Karena saya juga sampaikan dulu waktu RDP bahwa kalau bisa ya dicari hitungan KJPP waktu 2020 yang dilakukan pemerintah provinsi, dan siapa tahu mungkin bisa kita carikan solusinya yang terbaik bagaimana. Tapi memang kalau Pak PJ ini sudah harga mati, tidak bisa. Karena dia paling takut bicara hukum, dia paling takut beliau ini. Beliau paling taat ya. Dan semoga kita sih harapannya juga masyarakat bisa mengerti ya Pak ya. Mungkin kalau dari Pak Agus Salim, apakah nanti akan ada mungkin pendekatan khusus mungkin ke masyarakat ini untuk lebih memberikan pemahaman lah bahwa yang namanya apalagi KJPP ini kan sudah diatur, sudah ada regulasinya, jadi sudah sangat jelas gitu. Ini bagaimana Pak kira-kira? Kami dari dinas sebenarnya sudah melakukan sosialisasi juga, kemudian pendekatan kepada warga bahwa nilai ini ya jangan kita bermimpi lah misalnya seperti tahun-tahun yang lalu dipatok 400 atau 600 juta satu KP, itu tidak, karena ada dasar penilaiannya. Dilihat dari luas tanahnya, kemudian bangunan yang ada sekarang, jadi itu semua. Nah, ada kekhawatiran kami bila mana dilakukan misalnya penilaian ulang misalnya 6 bulan ke depan, mungkin nilainya akan turun lagi atau malah tambah tidak ada jauh lagi daripada kondisi sekarang. Gitu, nah, inilah yang mungkin yang perlu kita sampaikan kepada warga. Ya kami berharap juga minta dukungan dari warga untuk membantu pemerintah, termasuk melalui juga selaku aspirator bisa memberikan dukungan, karena ini menata kota, apalagi di kawasan heritage ya yang dilakukan oleh pemerintah kota, tidak menghilangkan identitas lama, sejarah lama itu tetap akan di sana jadikan ruang publik, dan itu untuk kepentingan masyarakat juga. Nah, alangkah tidak eloknya warga dari luar masuk kota Kendari melalui jembatan sudah indah, cantik, kelihatan kumuh puing-puing bangunan yang berantakan begitu ya kan, kasihan kota kini jadi wajahnya yang tidak bagus. Nah, oleh karena itulah niat pemerintah kota, itikat pemerintah kota melalui Pak PJ Wali Kota ini ingin menata, membangun daerah yang sesuai dengan peruntukannya sehingga menjadi kawasan yang indah, elok dan dipandang mata. Juga masyarakat yang rasakan. Apakah nanti di situ ada kuliner atau sebagainya, itu akan dimanfaatkan oleh peningkatan perekonomian. Betul sekali. Apalagi kalau kawasan Kota Lama kan ini memang sangat bersamping dengan Teluk ya, Teluk Kota Kendari gitu. Jadi sangat
wajar mengapa mungkin Bapak PJ Wali Kota sangat memikirkan untuk pengelolaan tatanan kawasan di situ, Pak. Nah, lantas kalau dari pihak Bapak juga selaku Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota ini, apakah memang juga sudah mulai sampai sejauh ini memikirkan bahwa untuk menata kawasan itu ya tentu kan dibutuhkan memang juga sebuah konsep yang ini. Nah, bagaimana kalau untuk di Dinas Perumahan sendiri, Pak? Dinas Perumahan sudah ada konsep ya yang menata, bahkan semacam draft konsep desainnya sudah ada. Bahkan kemarin waktu peresmian RTH Papalimba, itu bahkan dari Kementerian PUPR sudah turun langsung melihat lokasi dan akan melontorkan dana sebenarnya. Kalau sudah tidak ada masalah lagi itu akan, insya Allah Pak Wali Kota kan punya link juga di kementerian, bisa membantu. Sebenarnya begini, kalau menurut saya ini kami bicara hukum ini sebenarnya. Sebenarnya pemerintah provinsi ini harus bertanggung jawab penuh dalam persoalan ini. Karena yang melakukan kegiatan awal itu, yang mendesain, semua itu adalah pemerintah provinsi. Harusnya itu pemerintah provinsi menuntaskan sebenarnya semua. Karena pemerintah kota ini, kalau jelas pemerintah kota melihat kondisi hari ini. Pahit atau manis itu memang masyarakat. Kita tidak bisa salahkan Pak PJ, apapun bentuknya. Tetapi tentunya di sini kalau menurut saya yang keliru itu adalah pemerintah provinsi. Harusnya mereka tuntaskan. Kalaupun itu menyerahkan kepada pemerintah kota lahannya, diharapkan itu adalah sudah editable standby begitu. Jangan lagi diserahkan kepada pemerintah kota terus ternyata ada lagi masalah di situ. Kasihan ya. Kasihan kita sebagai masyarakat kota kita anggota DPR Kota Kendari bertugas lagi yang sebenarnya tidak berat sih, tidak berat. Tapi kan kasihan juga masyarakat itu kan. Kita kan memikirkan dan masyarakat di situ hari ini kasihan. Ada yang jual roti, ada yang jual nasi kuning. Yang terdampak itu. Karena kan sudah tergusur. Bayangkan mereka begitu patuhnya kepada pemerintah provinsi, begitu diinstruksikan bahwa tinggalkan lokasi itu, mereka secara instan mereka tinggalkan lokasi itu saat itu. Habis itu terjadilah kebakaran apa semua. Mereka sebenarnya kemarin mereka itu adalah saya anggap warga negara yang patuh kasih mereka, tapi begitulah keadaan apa boleh buat, sudah begitulah keadaan pemerintah provinsi. Saya memang salahkan pemerintah provinsi. Pak. Dan sekarang Pak bagaimana? Ini kan memang masyarakat masih menunggu sebenarnya itikat baik serta kesimpulan akhir ya, karena ini kan belum diputuskan ya Pak ya. Iya, belum, mungkin siapa tahu juga barangkali ada ruang. Saya mau ajak mungkin kuasa hukumnya atau mereka untuk menghadap kepada Pak Gub barangkali coba kita gugah hatinya mereka pemerintah provinsi untuk bagaimana memberikan ganti rugi kepada mereka sesuai dengan hitungan KJPP tahun 2020 itu. Nah, kalaupun juga dia sudah ganti rugi dan dia mempersilahkan kepada pemerintah kota untuk menata itu, alhamdulillah. Kalau dia tidak serahkan juga kepada kita, itu bikin apa? Tapi tentunya niat baik Pak PJ ini bagaimana yang perindah itu di bawah, sebenarnya kita harus dukung apresiasi juga, karena kan itu tujuannya juga untuk masyarakat sebenarnya ya Pak ya. Lalu Pak, maksudnya sampai sekarang ini sebenarnya sudah sejak kapan sih memang masyarakat mulai merasa apakah sejak 2020 tadi itu? Iya, masyarakat hari itu menunggu hasil hitungan KJP tahun 2020. Makanya mereka kaget itu dengan adanya pemerintah kota, kaget dengan ada hitungan dari KJP ya. Memang mereka sudah disosialisasikan kepada mereka, tapi mereka itu kaget kenapa harus pemerintah kota lagi yang ambil alih. Karena mereka sudah awal itu sudah disosialisasikan oleh pemerintah provinsi untuk dalam proses ganti rugi ini, dan sudah ditaksir semua itu. Nah, ini kasihan kan masyarakat ini, bagaimana ya? Tadinya punya rumah, sekarang mereka tidak punya rumah. Tadinya mereka jual bahan bangunan kecil-kecil, sekarang jual nasi kuning, jual onde-onde. Kasihan kan mereka itu. Kabar terakhir mereka akhirnya pindah kemana ini Pak? Ada yang tinggal di rumahnya saudaranya, ada juga yang kalau yang mapan ekonomi kemarin ada lanjut jual bahan bangunan, mungkinnya di tempat lain gitu. Tapi kan ini juga harusnya menjadi perhatian kita semua ya, karena biar bagaimanapun untuk memberikan kesejahteraan sih kepada masyarakat. Nah Pak, lanjut lagi bahwa memang kan permasalahan khususnya mungkin di Komisi 1 ya terkait
lahan, tanah, dan kawasan ini memang menjadi fokus dan kadang permasalahan yang tidak ada habisnya kalau di Komisi 1 ya. Aduh, pusing. Kayak banyak. Nah, kalau Bapak melihat sampai sejauh ini, apalagi kan Kota Kendari ini semakin lama terus semakin berkembang, banyak pembangunan, infrastruktur, dan mungkin juga pelayanan publik yang berubah gitu. Nah, Bapak melihat sendiri khusus untuk di permasalahan yang ditangani oleh Komisi 1, bagaimana sih sekarang Pak sebenarnya titik poinnya ini? Kenapa hal demikian bisa yang menjadi permasalahan yang terus berulang-ulang gitu? Silakan Pak. Iya, kalau menurut saya intinya itu adalah kita jalankan aturan yang sebenar-benarnya. Kalau saya, pahit atau manis memang itu intinya. Karena apa? Ya setahu saya saya tidak tahu kalau ada aturan yang baru. Termasuk saya juga kemarin ke Kementerian Pertanahan, bahwa dalam tata proses pemberian ganti rugi tanah milik masyarakat itu, kalau untuk DKI memang dia berdasarkan JOP, karena memang sudah ada perdanya. Kalau kita untuk di wilayah di luar untuk DKI yang belum mempunyai perda tentang pemberian ganti rugi lahan masyarakat, itu banyak hal yang dipertimbangkan. Ya pertama dilihat NJOP, kedua nilai ekonomis tanah, ya banyak hal lah yang saya belum terlalu kuasai juga sih di situ. Tetapi yang pasti di luar DKI itu tidak boleh ditaksir berdasarkan NJOP, tidak boleh. Karena DKI itu dia perdanya sudah jelas, NJOP-nya mereka itu mungkin 1 meter ada 22 juta per meter, sehingga pemberian ganti ruginya berdasarkan NJOP itu. Kalau kita di sini kan masih variatif di sini. Ada yang 5.000 per meter, ada yang 10.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta per meter. Dan tidak bisa kita berdasarkan itu. Ini sepengetahuan saya untuk pemberian ganti rugi lahan masyarakat di luar DKI. Gitu yang saya tahu. Yang terpenting adalah untuk menjaga kejanggalan-kejanggalan dalam persoalan seperti ini, sebenarnya tegakkan saja aturan sesuai dengan tata aturan yang sebenarnya. Dan banyak sekali kita punya PR di Kota Kendari khususnya Komisi 1 tentang ganti rugi lahan masyarakat, yang mana mungkin pemerintah terdahulu sudah membuat ya akses jalan dan sebagainya, dan masyarakat dijanji untuk dibayarkan, dan hari ini masih ada yang belum dibayarkan. Masih ada kita punya PR Pak Agus, masih banyak PR. Gimana nih kalau Pak Agus sendiri juga dari ini kan pasti kaitannya akan berkaitan terus ya, pasti berkaitan bermasalah dan perumahan, pemukiman ya Pak. Ini gimana Pak? Sebenarnya kalau masalah itu pembayaran, kan kita sebenarnya dinas hanya memediasi ya, memfasilitasi, mengkoordinasikan. Nah terkait dengan tanah-tanah yang bermasalah. Sebenarnya sumber awalnya mungkin dari awal, dari surat-surat pertamanya itu kita hanya mengeksekusi yang punya legalitas dari keabsahan daripada dokumen tanah itu kan yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Jadi kalau ada masalah, kendala-kendala seperti misalnya lahan yang tidak itu karena dari dokumen tanahnya itu yang kami kehati-hatian di situ. Jadi tidak langsung serta-merta semua dokumen yang masuk, ya bisa saja dokumennya itu yang ada bermasalah. Ada bermasalah. Sekarang ini ada yang tumpang tindih, ada yang tumpang tindih, ada makan palsu dan seterusnya. Itu kan kita harus. Berarti memang harus diidentifikasi sangat detail ya Pak? Iya, harus secara teknis. Dan itu kita libatkan juga dari ada satgas. Ya, Satgas Tanah, yang diketuai Pasikda, kemudian anggotanya dari BPE, kantor BPN Kota, ada dari bagian hukum, yang itu kita libatkan semua supaya jangan nanti ada masalah di belakang hari. Karena memang permasalahan apalagi masalah kawasan, perumahan ya dan lain ini tanah ya terutama itu kayaknya jadi masalah bulan-bulanan yang terjadi di daerah kota ya. Apa mungkin juga karena pengaruhnya Kota Kendari juga semakin berkembang ya Pak ya. Jadi memang cikal bakal masalah itu kayaknya mencuat terus ini kan Pak. Masih banyak, sangat banyak di Kota Kendari. Saya tidak tahu ada lain, tapi ada beberapa surat yang masuk di kantor itu yang saya tahu itu ada 3 kayaknya ya. Ada di belakang Indogrosir, ada yang di Andonuhu itu yang di Safira ya, Jalan Safira juga. Ada juga yang di apa ini? Itu kan daerah-daerah saya lupa. Masih kayaknya ada 3 itu yang belum yang kita belum tidak lanjuti. DPR belum tidak lanjuti karena kita lihat belum terlalu maksa.
Ya mungkin kita prioritaskan dulu yang mengenai masalah ini kota lama ya, supaya bagaimana dibangun dengan baik gitu. Betul, karena ini kan juga nanti dampaknya akan berkepanjangan ya Pak. Jadi mungkin ini duluan yang menjadi prioritas. Tapi terlepas dari itu semua, ya lagi-lagi memang masalah-masalah inilah yang tentu akhirnya membuat tidak hanya pihak dari pemerintah kota, pihak DPRD kota juga ribuh ya akhirnya, karena lagi-lagi harus tapi itulah semua permasalahan biar bagaimanapun akan dicarikan solusinya dengan baik. Yang paling terpenting adalah masyarakat juga harus mendukung pemerintah maupun juga DPRD agar sama-sama bisa bekerja dengan baik sehingga pada akhirnya keputusan akhir ini menjadi keputusan bersama yang diterima oleh semua ya, tidak ada lagi kejanggalan atau tidak ada lagi perasaan tidak enak gitu yang dirasakan oleh masyarakat. Baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Jadi setelah adanya pembahasan yang tadi sudah sangat dijelaskan ya Pak ya, terkait bagaimana warga yang juga sudah diberi pemahaman perihal memang semuanya ini kan sudah ada regulasinya, dan kita juga menunggu itikat baik juga, semoga pemerintah provinsi juga sama-sama untuk berkolaborasi lagi, sinergitas agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah terlepas dari itu, kira-kira Pak ke depan kalau kita berbicara tentang masalah tanah, kawasan, perumahan, ini kan memang menjadi masalah yang sering saja terjadi. Kira-kira ke depan mungkin apa yang mungkin saja diinginkan atau target dari Bapak Lawamas dulu sebagai Ketua Komisi 1 untuk meminimalisir masalah-masalah ini terjadi Pak? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Apakah ada program-program strategis yang telah disiapkan, gimana Pak? Artinya kalau bicara perumahan ini, sebenarnya pembangunan ini, kalau saya melihat bahwa yang sering muncul akar masalah itu sebenarnya kadang dari pengembang-pengembang ya, pengembang-pengembang. Kadang pengembang-pengembang itu mereka melakukan kegiatan itu tidak sesuai dengan peraturan daerah. Dalam peraturan daerah kan sudah jelas di situ sudah ada pembagian-pembagian masing-masing. Ada yang dibangun untuk kepentingan sosial, ada yang dibangun untuk kepentingan lain-lain lah. Tentunya di sini kita harapkan supaya jangan memunculkan masalah-masalah baru. Ya harapan kita seluruh pengembang-pengembang itu ya pengembang untuk patuh kepada peraturan daerah kita. Jangan lagi akal-akali yang namanya peraturan daerah. Ya, jangan akal-akali. Karena itu yang akan menimbulkan masalah nanti. Masalah. Dan juga kalaupun masyarakat, mungkin pesan saya juga kepada masyarakat, kalau ada sekiranya seperti ini, ya tolonglah disampaikan kepada kami. Kalau bicara mengenai masalah pemberian ganti rugi atau kasus tanah, ya tentunya larinya di Komisi 1. Bicara area pembangunan, area kekeliruan di situ larinya Komisi 3 gitu. Jadi di sana kita sudah ada job masing-masing. Jadi kalau bicara mengenai masalah lahan ini, apapun bentuknya pahit atau manis, kita hadapi dengan Pak Agus. Kita punya tugas. Gitu. Mau tidak mau ya. Ya harus kita lakukan. Begitu. Intinya itu saja. Seluruh masyarakat yang ada di Kota Kendari tentunya dalam melakukan aktivitas sesuai dengan tata aturan, ya perundang-undangan dan tindak lanjutnya kepada peraturan daerah. Betul, gitu yang terpenting saya rasa. Iya, karena itulah apabila ada tidak patuh ya terhadap aturan itu atau melanggar lah, akhirnya itulah yang akan memunculkan masalah. Muncul masalah baru. Ya, masyarakat yang sudah berdiam di situ, mungkin tadinya mereka dalam peraturan daerah kayak gini, mereka sudah disiapkan untuk fasilitas umum, untuk perumahan, rumah ibadah, untuk olahraga atau lain sebagainya. Terus ternyata berjalan, ternyata fasilitas itu disiapkan oleh pengembang. Muncullah masalah baru, datang lagi DPR, kerjalah Komisi 1 dan Komisi 3 lagi. Gitu. Jadi ya itu yang harus kita masyarakat ya harus pikirkan ya, apalagi sebagai pengembang-pengembang di Kota Kendari, kalau pengembang kayak jamur. Jadi harapan kita ya pengembang-pengembang itu dia harus patuhlah kepada peraturan daerah kita. Bagaimana meminimalisir potensi-potensi masalah yang ada di Kota Kendari supaya kita juga ya bisa enak begitu kita jalankan tugas ya. Mungkin itu saja pesan saya barangkali.
Kalau untuk Pak Agus Salim, ini bagaimana? Khusus untuk di Dinas Perumahan ya, Pemukiman dan Tanah ini kawasan. Nah, melihat hal ini tentu kan dari pihak dinas Bapak juga sudah memikirkan bahwa selain memang mengatur, mengontrol dan juga memiliki program-program prioritas ya dalam hal ini perumahan, bagaimana Bapak sendiri juga memiliki langkah-langkah strategis yang lagi-lagi untuk mendukung bagaimana kesejahteraan masyarakat. Silakan Pak. Ya. Ya, terkait dengan perumahan ini ya memang sudah ada SOP-nya ya. Oh, iya, jadi kapan kita langgar SOP ya berarti pasti akan muncul kasus masalah baru. Nah, terkait dengan dinas kami juga kan ada 3 tim di situ ya. Ada tim memang khusus untuk perumahan, kemudian ada yang kawasan yang mengenai pengembangan perumahan yang disampaikan Pak Komisi 1 bahwa yang memang kendala sekarang adalah bagaimana pengembang-pengembang itu dia harus melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi set plan mereka. Kadang-kadang tidak sesuai dengan set plan, makanya itu harus kita lakukan pengawasan itu di lapangan. Misalnya PSO-nya pasum-pasum yang tidak sesuai dengan ukurannya, bahkan ada di set plan tapi tidak ada tidak diwujudkan dalam di pembangunan itu. Ya itulah semua ya kan tentu menjadikan kegelisahan bagi warga yang ada di sekitar situ. Misalnya ada fasilitas khusus untuk rumah ibadah, ada pendidikan, tapi kok kenyataannya tidak ada misalnya. Itulah yang kita, bahkan ada tanah lagi misalnya kelebihan, bahkan di situ dimanfaatkan lagi oleh warga-warga membangun sehingga inilah menjadi keresahan bagi warga. Nah itulah lari ke DPR lagi. Nah oleh karena itu kami secara rutin ya melakukan monitoring juga setiap pengembang yang melakukan ada izinnya masuk. Nah kita lihat apakah betul-betul dilaksanakan sesuai dengan komitmennya di set plan itu yang apalagi kalau untuk di naungan Bapak kan ini ada 3 bidang ya, perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan. Nah ini memang yang 3 paket komplit ini yang selalu bikin banyak masalah ya begitu ya Pak. Sangat banyak Mas. Tanah, mana perumahannya, ya kita ciptakan bagaimana kawasan ini tidak kumuh, itu juga menjadi tugas kami. Kemudian perumahan-perumahan yang memang tidak layak huni, ya bagaimana supaya bisa menjadi layak huni. Nah pertanahan inilah yang menjadi sering ada sengketa. Karena memang dari awalnya dari proses penerbitan surat-suratnya misalnya apa SKT-nya ada surat-surat itulah yang betul harus sesuai dengan kondisi yang sekarang. Apalagi Pak kalau kita berbicara tentang tanah, mungkin Pak Lono juga setuju. Ini kan yang kadang menjadi masalah di masyarakat adalah mereka, apalagi masyarakat yang dulu ya, yang belum memang memiliki sertifikat, secara legalitas mungkin belum ada, tapi karena mereka mungkin bermukim di tanah itu di daerah itu sejak lama, jadi mengklaim, jadi adanya klaim-klaiman bahwa ini milik saya gitu. Ini bagaimana sih Pak? Budaya-budaya ini kayaknya masih harus di ini. Bicara masalah di Kota Kendari ini bicara pertanahan sangat kompleks. Betul. Tetapi memang saya melihat yang yang suka kadang membuat gaduh itu saya lihat kadang ada di pemerintah tingkat bawah. Minta maaf ini Pak Kadis, kadang umpamanya begini, lahan itu berada di Anggoya, umpamanya wilayah hukumnya Anggoya lah, Kelurahan Anggoya. Tetapi alas haknya diterbitkan oleh Kelurahan Benoani Rae. Ini saya jadi bingung juga, bagaimana pemerintah sampai seperti ini. Sehingga ini kan pertama merugikan pemilik lahan, kedua juga adalah merusak citra pemerintah. Ya tentunya harusnya para lurah-lurah ini, katakan yang ada di bawah ini yang mengeluarkan SKT ini kepada masyarakat, jangan langsung mengeluarkan surat, harus melihat dulu peta wilayahnya. Karena kalau seperti yang saya katakan tadi, alas hak objeknya berada di Kelurahan Anggoya, alas haknya dikeluarkan di Benoani Rae, secara otomatis dia keluar sertifikat itu bisa saja diganti begitu, diganti di luar pengadilan. Tanpa melalui jalur pengadilan, itu bisa dirubah, dibatalkan ya, dibatalkan sertifikatnya. Itu ada. Makanya saya banyak konsultasi Kementerian Pertanahan kemarin, itu memang ada aturannya, bisa dilakukan di luar pengadilan. Dan ini harus diwaspadai, harus diwaspadai. Dan ini sangat banyak sertifikat yang ada di jalan bagian Andon Husana ya, jalan 40. Iya, itu kemarin sampai kita sidang lapangan,
kita juga kaget ini. Lahannya, objeknya berada di Rahadona, tapi yang keluarkan alas haknya, SKT-nya adalah Kelurahan Benoni Raya. Oh, jauh Kasihan ya? mereka ini, Iya, yang hari ini sudah mengeluarkan biaya sertifikat, ternyata pada akhirnya dia cacat, ternyata itu harus dibatalkan. Itu harus dibatalkan, apapun bentuknya. Pahit atau manis, pertanahan itu harus membatalkan karena memang ada aturannya. Saya sudah baca juga beberapa aturan di pertanahan, hasil komunikasi saya di Kementerian Agraria bahwa ternyata sertifikat yang cacat itu bisa saja dibatalkan di luar pengadilan. Mungkin inilah yang harus menjadi edukasi ya kepada seluruh masyarakat itulah. juga, dan mungkin juga pada pihak-pihak yang bertanggung jawab yang memang mengeluarkan. Kalau tadi Bapak bilang ada SKT ya, nah ini juga mungkin pihak-pihak juga harus memahami sebenarnya agar tidak terjadi kesimpang siuran seperti ini, sehingga masalah-masalah yang tadi disampaikan itu bisa diminimalisir dan tidak terjadi lagi. Betul. Itu harus harus kita fokus di situ. Iya, betul Pak. Nah, saya ke Pak Agus Salim. Lantas Pak, kira-kira dengan segala masalah yang sangat kompleks ya, tapi kan lagi-lagi di bidang ketiga bidang yang dinaungi oleh Bapak ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab. Lantas tentu hal-hal yang diharapkan atau diminimalisir tidak terjadi masalah itu kan pasti tidak bisa diselesaikan sendiri, Pak. Banyak pihak yang harus terlibat. Salah satunya dukungan dari masyarakat. Lantas, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak, dalam rangka ya untuk sama-sama mendukung lah, karena menyelesaikan masalah baik itu dari sisi perumahan, kawasan pemukiman ataupun pertanahan itu kan sangat kompleks sekali. Itu seperti apa? Silakan. Terkait dengan ini, tentu dari pemerintah kota, khususnya dari Dinas Perumahan Kota ya, pertanahan, kita sudah melakukan edukasi juga kepada warga terkait dengan masalah lahan. Jadi jangan kita asal misalnya mengurus tanah tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Katakan misalnya lurah, camat yang hanya menandatangani SKT-nya, itu harus berdasarkan data betul di lapangan secara real. Kami sudah melakukan edukasi juga kemarin, sosialisasi kepada lurah, camat seluruh Kota Kendari terkait dengan banyaknya masalah di lapangan yang tidak menggunakan sengketa tanah. Akhirnya ini akan berumbu kepada permasalahan-permasalahan, dan kita jadikan narasumber itu dari bidang dari kantor pertanahan, kanwil pertanahan bersama-sama itu. Jadi warga ya sekiranya ya kembali ke masalah titik tadi, kami minta dukungan dari warga ya untuk melakukan dukungan kepada pemerintah, sehingga ini kita sama-sama untuk masyarakat tidak ada yang dirugikan, bisa menerima apa yang menjadi kondisi, karena ada waktunya juga. Ya, waktunya kalau dibiarkan misalnya kalau kata tanda petik warga menggantung pemerintah, tidak memberikan kejelasan, misalnya dia tidak menerima, tidak menyetujui juga, dia menolak misalnya, ya tentu harus ada di atas putih juga supaya bisa kita bekerja dengan waktu yang ditentukan, karena batas waktu yang ya Pak Ketua Komisi itu sebenarnya 14 hari setelah musyawarah. Kemarin kita musyawarah, tapi hari ini juga belum yang diganti rugi kita. Nah, terkait dengan dana ya, kalau memang kita tidak terpaksa konsinyasi ke pengadilan sambil berproses menggunakannya. Karena ini dalam rangka perubahan anggaran ya, saya tidak tahu juga kalau misalnya dana itu nanti dialihkan ya. Makanya saya bisa katakan tadi, pemerintah itu kalau bicara untuk kepentingan orang banyak, dia itu pasti dikenakan pemegang hak gendong. Iya, pemegang hak gendong ini pemerintah itu tidak memiliki, tapi dia adalah menguasai. Ketika itu dipakai untuk kepentingan orang banyak, umum, tentunya pemerintah harus menggunakan hak gendong. Jalan, terserah mau apa yang barat. Persoalan masyarakat mau keberatan atau apa, ya persoalan ke hukum. Kalau mereka keberatan ya kembali kepada ranah hukum. Tetapi saya harapkan jangan seperti itulah, jangan seperti itu. Kan sudah dikasih solusi juga. Dikasih solusi, jangan seperti ada itu. Jangka waktu ya Pak. Siapa tahu ada solusi lah yang terbaik. Siapa tahu mungkin ada bulan yang jatuh barangkali untuk bagaimana masing-masing pihak tiapnya. Terus begini, saya mau minta saran kepada masukan barangkali kepada Dinas Perumahan, tapi mungkin termasuk Dinas PU. Memang seperti saya katakan awal tadi bahwa yang sering banyak muncul masalah ini rata-rata pertanahan di Kota Kendari. Ya tentunya harapan saya barangkali supaya lurah tidak salah menentukan wilayahnya, tentunya itu harus ada bentuk harus ada program kita untuk
bisa kita lakukan pemetaan wilayah yang ada di Kota Kendari. Batas wilayah kelurahan masing-masing. Ya, kalau memang itu Pak Kadis mungkin ke depan mungkin bisa buat program, bentuk program untuk bagaimana ada kegiatan pemetaan wilayah setiap kelurahan kecamatan, supaya lurah-lurah itu tidak keliru mengeluarkan surat kepada masyarakat, sehingga kalau surat sudah dikeluarkan masyarakat baru objeknya salah, kan kasihan masyarakat. Sebenarnya ada program yang kita coba rencanakan ini, mungkin kerjasama dengan BPN terkait aplikasi sistem. Jadi kalau misalnya tinggal klik saja misalnya tanah ini yang sudah bersertifikat, mungkin ada tanda merah, ini sudah, pokoknya semua tanah sudah dipatron dalam bentuk pemetaan. Ya, ini sebenarnya bagus, sudah bentuk aplikasi, hanya persoalan di lapangan. Lurah tidak punya aplikasi. Sosialisasi. Ya, apalagi PRT dia betul di mana aplikasi. Tapi kalau ada patok, ada patok. Ini batas wilayah Puasia, ini batas wilayah Donu, ini wilayah Anggoya. Orang sudah tidak ragu keluarga surat. Dan masyarakat juga yang mengelola sudah tahu bahwa posisinya ternyata berada di kelurahan Randono atau Anggoya atau sebagainya. Gitu sehingga semua jelas jadi jelas. Saya siap dukung. Bikinkan program, saya siap dukung. Siap Pak. Ya, inilah semua lagi-lagi masalah dapat terselesaikan, solusinya itu bisa diwujudkan dengan baik apabila memang ada komunikasi yang terjalin dengan semua pihak. Karena lagi-lagi pemerintah, DPRD itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan Anda semua. Ya baik Bapak, semua terima kasih. Tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk masyarakat, pemirsa di rumah yang menyaksikan program kami. Terkhusus juga untuk Pak Lawadela Mahesta. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih. Kalau ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan mohon dimaafkan. Benar ini, semoga kita manusia pasti ada kekeliruan. Betul. Kepada Bapak Insinyur Agus Salim MS, terima kasih selaku Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari. Dan tentu semoga harapan kita yang tadi 19 orang ya Pak Iya, 19. Yang memang masyarakat Pecinan Kota Lama ini juga masalahnya bisa terselesaikan dengan baik dan semua aman dan terkendali. Amin. Baik pemirsa, akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.